أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jika ingin menjaga diri dari yang tidak baik, maka berlatih menunaikan puasa. Jadi puasa di bulan haram itu tidak hanya sekedar tanggal 10-nya. Ya, jadi kalau Anda besok mau puasa, boleh. Karena rumusnya memperbanyak puasa. Ya, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis puasa, boleh. Jumat istirahat, Sabtu istirahat, Ahad istirahat, gak ada masalah. Atau ingin puasa Daud misalnya, mulai Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, demikian seterusnya, gak ada masalah. Ya, jadi itu rumusnya. Dan ciri orang yang berhasil menunaikan puasa ini, lihat baik-baik. Ciri orang yang berhasil, saya berikan rumusan begini dulu ya. Sebelah sini ada maksiat. Saya kasih tanda negatif. Lawan dari negatif apa? Positif. Lawan dari maksiat apa? Ya. Nggak usah terlampau lama. Kalau tidak tahu katakan. Waktu kita singkat ya. Baik, soalnya ini singkat. Baik. Lawan dari maksiat apa? Takwa namanya. Takwa, ta'ah. Ta'atun. Cirinya takwa. Maksiat lawannya taat. Taat positif, ini negatif. Ya. Makanya kata Nabi, al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu naik turun, tambah berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Akan meningkat dengan mengerjakan ketaatan, tapi menurun dengan mengerjakan maksiat. Dilawankan oleh Nabi taat dengan maksiat. Perhatikan rumus Nabinya, perhatikan baik-baik ya. Kalau ini naik, ini akan ditekan. Di sepanjang ininya naik, ininya akan turun. Sebaliknya, kalau ini yang naik, ini yang turun. Nah, persamaan ini bisa kita pahami dengan baik. Fokus di sini. Jika Anda ingin banyak kemudian meningkatkan kedekatan dengan Allah, imannya ingin kuat, baik, cara paling gampangnya kerjakan ketaatan. Jelas? Fokus baik-baik ya. Tapi kalau kemudian, mohon maaf, Anda memiliki penurunan kualitas iman, misal muncul malas dalam ibadah, biasanya baca Al-Quran 1 juz, tiba-tiba cuma 1 ayat, atau bahkan tidak baca Al-Quran. Biasanya tahajud, ini jangankan tahajud, salat fardu jadi terlambat misalnya, dan sebagainya. Maka mudah cara mengeceknya. Coba lihat, barangkali ini ada yang terjadi pada diri Anda. Gampang, pokoknya kalau iman turun pasti ada maksiat. Ya. Maksiat itu jangan ditafsirkan yang besar-besar dulu. Saya kan gak nyuri, ya kan? Saya kan gak bohong. Coba lihat, mata Anda berapa kali lihat yang salah. Kaki Anda berapa kali melangkah pada yang keliru. Tangan Anda berapa kali menuliskan yang tidak benar, dan sebagainya. Coba cek dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mungkin salah makan, ada makanan yang haram masuk ke dalam diri kita. Memang ditraktir teman judulnya, tapi lihat dari mana harta itu didapatkan. Di mana Anda makannya? Jangan-jangan di tempat yang salah, ke tempat yang aurat banyak terbukanya. Perbincangan pun jadi salah. Kalau pertama kali Anda hadir di tempat yang salah, maka semua akses yang dibicarakan pun bisa, berpengaruh pada keburukan. Ya. Makanya Nabi isyaratkan, jangan pernah Anda kalau pengen jalan-jalan atau sekedar ingin datang kemanapun, jangan cari tempat yang membuat Anda banyak maksiat. Cari ke tempat yang baik-baik. La tashuddu rihalillah li thalathatin. Jangan kuatkan keinginan untuk pergi bertamasya, pergi jalan-jalan kecuali pada 3 tempat. Apa itu 3 tempat? Ya, kata Nabi, Al-Masjidil Haram, Masjidi hadza, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Al-Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Tapi poinnya, kata para ulama, lihat, bukan sekedar Nabi menunjukkan 3 destinasi ini saja yang harus dicapai, bukan. Tapi poinnya adalah Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa di Palestina. 3 tempat ini kalau kita kunjungi, itu bisa meningkatkan iman kita di hadapan Allah. Coba antum lihat. Maaf, sebesar-besarnya kita pernah berbuat salah, kalau sedang di depan Ka'bah kan terpacu untuk berbuat baik. Di Masjid Nabi terdorong untuk berbuat baik. Di Aqsa spirit kita meningkat. Di poinnya, kita bisa ambil poin umumnya. Cari tempat-tempat yang ketika Anda berkunjung, memang saya nggak bisa ke Mekah. Tapi bukan berarti tidak bisa Anda mencari tempat yang bisa meningkatkan iman Anda. Cari masjid terbaik, cari destinasi yang orang-orang Islamnya ada kegiatan yang baik. Sekarang misalnya Anda bisa lihat, ada wisata yang di Indonesia saja, tempat-tempat yang menumbuhkan keislaman itu banyak ditemukan. Anda bisa ke Aceh, Anda bisa ke ujung Jawa, Anda bisa ke Sumatera, cari bagaimana Islam pertama kali datang ke Nusantara, itu lebih bagus. Ketimbang pantai ini, pantai itu, pantai ini, pantai itu. Apa yang mau Anda cari di pantai? Ya?
Misal saja, bukan berarti Anda nggak boleh ke pantai. Banyak pantai-pantai yang bagus, yang bisa Anda lihat. Pemandangan-pemandangan alam yang bagus, itu kan? Baik. Iya. Ya, Anda ke pantai cari putih duyung, nggak akan ketemu, itu kan? Baik, ini kembalikan sini ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang mohon maaf, misalnya menurunkan kualitas iman, maka ini penyebabnya. Ya, ini. Nah, teman-teman sekalian, kita kembalikan cara mengerjakan ketaatan ini supaya kita menekan maksiat itu dengan mengerjakan amal saleh. Amal saleh. Ini poin ini. Makanya seringkali amal saleh di Quran disandingkan dengan kalimat iman. Wal 'asr innal insana lafi illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi berdampingan iman amal saleh. Jelas ya? Jamaknya amilus shalihat. Jadi kalau Anda membaca di Quran menemukan kalimat iman, itu pasti setelah atau sebelumnya itu amal saleh. Pasti itu. Amal soleh. Bisa kita jadikan detil misalnya kan, tidak harus menemukan kalimat amal solehnya. Bisa jadi rinciannya, detil amalannya. Kalimat iman pertama, Al-Baqarah misalnya ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah ada kalimat iman, kalimat salat. Ketika salat disebutkan setelah kalimat iman, maka salat ini amal soleh. Paham ya? Jadi kalau Anda ingin mencoba meningkatkan ketaatan supaya maksiatnya bisa turun, maka pertama jaga salatnya. Semua jenis salat Anda keluarkan. Yang fardu dengan yang sunnah. Saya sering katakan, jangan-jangan Anda belum bikin sampai hari ini. Coba keluarkan menu salat. Menu salat, ini yang fardu, ini yang sunnah, Anda turunkan. Yang fardu ada 5, sudah kita pahami. Ya, jelas dari mulai berlaku kewajiban sampai selesai hidup kita tetap 5 waktu, tidak berubah. Subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, tidak akan pernah berubah. Ya, Anda juga kalaupun terlalu semangat, tetap subuh tetap 2, tidak akan jadi 3, gitu kan? Baik, ini poinnya. Sunnah Anda turunkan ini, ada berapa jenisnya? Lalu mumpung masih hidup, nanti lihat. Jangan-jangan ada satu jenis salat sunnah yang belum pernah Anda kerjakan. Ya, cepat Anda usahakan, latihan. Maka orang-orang yang terlatih mengerjakan salat, dia akan bisa menekan maksiat. Ini janji Allah. Makanya ketika orang salatnya benar kata Quran, dia akan terjaga dari sumber maksiat. Sumber maksiat cuma 2. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Maka lihat Quran surah ke-29 ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalau orang salatnya benar, maka dia akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar ini sumber maksiat. Enggak ada yang ketiga, cuma 2. Awas. Tidak ada yang ketiga. Kalau bukan fahsya, keburukan yang bertumbuh dari syahwat. Hati-hati, porno aksi, pornografi, LGBT, kata-kata jorok yang kotor macam-macam itu fahsya. Mungkar, perbuatan yang diingkari hati, ya, sumbernya perut dan akal. Korupsi, ya, mohon maaf ya, sebesar-besarnya menipu orang, berbohong, berselisih dan sebagainya. Itu maksiat. Sumpah palsu dan sebagainya itu maksiat. Ya. Semua jenis yang tidak baik itu maksiat, ya. Pura-pura sakit, ya, misalnya dan sebagainya itu maksiat. Misal. Kenapa? Ya, betul. Apa ya? Kita sedang bahas ini, tidak bikin yang lain. Kenapa antum? Tinggi sekali pemikirannya, ya? Baik. Sinyalnya sedang kuat barangkali. Baik. Teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Jadi kalau orang-orang salatnya benar, itu pasti akan menurun nilainya. Ditekan. Jadi kalau misalnya banyak maksiat dikerjakan, coba cek aja. Barangkali ini penyebabnya. Coba lihat salatnya. Demi Allah saya katakan, orang yang salatnya bermasalah, pasti ininya bermasalah. Ini sudah otomatis ini. Otomatis. Jadi kalau Anda lihat orang yang statementnya kadang-kadang gak jelas, ya kadang-kadang mengecilkan orang Islam dan sebagainya, coba cek salatnya. Saya yakin salatnya pasti bermasalah. Pasti bermasalah ini. Ya. Nah, secara singkat ya, karena kita masih punya banyak materi yang akan kita bahas, secara singkat, amal saleh ini banyak. Ada salat, ada infak, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ada tilawah Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, Al-Quran. Nah, Allah berikan rumus cepat. Kalau Anda ingin menggabungkan semua amalan-amalan ini lewat satu amalan. Tapi sekali Anda mendayung, 2-3 amalan bisa terlampaui, dikerjakan. Maka amalan ini diperkenalkan oleh Al-Quran dengan nama As-Siyam. Disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Puasa. Ini poin ini. Karena itu ketika Allah perintahkan kita puasa, itu diawali dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 183. Puisi paling kiri sebelah atas. Ya
ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, diwajibkan bagi Anda menunaikan puasa. Di ayat ini berbicara tentang puasa Ramadan. Tapi konteks yang ingin disampaikan pada kita, puasa itu satu amalan yang saat dikerjakan, dia bisa menghimpun amalan-amalan soleh yang lain, plus bisa menekan maksiat. Karena itulah teman-teman sekalian, kenapa di luar Ramadan kita dianjurkan menunaikan puasa sunnah? Salah satunya agar menjaga kualitas dan kuantitas ibadah kita yang taat itu, sekaligus menekan maksiat yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan. Silakan antum cek, saya sering katakan kan pada Anda, kalau orang puasa itu minimal dia akan terdorong berbuat amalan yang lain. Anda kalau tidak sedang puasa, jangankan sholat sunnah, kan sholat fardu aja kadang-kadang terlambat, perasaan biasa. Tapi kalau sedang puasa, jangankan sholat fardu, Anda ketinggalan sholat sunnah, Anda gelisah Anda. Gak enak perasaan. Sedang puasa ingin baca Al-Quran, kan? Sedang puasa ingin infak, terdorong kita. Dan hebatnya orang puasa, saya sering katakan, orang puasa itu hampir melekat dalam dirinya, tidak akan pernah dia berkeinginan berbuat maksiat. Minimal takut batal puasanya. Silakan cek, mana ada orang puasa mau bohong, mana ada orang puasa mau marah. Marah apapun, Anda dimarahi ini. Wah, udah jam 4 mau jam 5 kan, setengah jam lagi mau buka, dimarahin oleh teman, begini. Anda gak akan balas. Minimal takut batal puasanya. Ini teman Anda bilang, kenapa gak dibalas? Habis maghrib. Habis maghrib ini. Masya Allah. Anda tungguin. Begitu maghrib lupa kan? Baik, itulah puasa. Coba Anda merenung dulu ya. Saya sarankan dalam puasa, Anda coba merenung sebentar. Ya, apa kebiasaan yang kurang baik dari tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini waktu yang bagus untuk merenung. Mata misalnya, kenapa mata saya kalau lihat orang ke masjid tidak tersentuh? Padahal mata orang lain belum lihat, itu sudah siap-siap. Kenapa mata saya begitu lihat mushaf tidak ada getaran? Padahal mushaf koleksinya banyak di rumah. Tempel ini, tempel sana, simpan sini, simpan sana. Sampai ada yang plastiknya masih melekat, belum dibuka sama sekali. Ya, orang lain Masya Allah, dengar Quran aja, hatinya sudah tersentuh. Quran surah 8 ayat kedua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika dibacakan kepadanya ayat Quran, bergetar dirinya. Bertambah imannya. Anda bisa bayangkan, mendengar saja dia agak ada getaran. Anda melihat aja kok nggak ada sentuhan itu gitu. Kenapa? Coba cek. Dalam sehari apa yang sering Anda lihat? Evaluasi lagi. Karena mata Anda akan ditanya. Mata Anda akan ditanya teman-teman. Oh, ingat baik-baik ya. Quran surah ke-17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran manusia itu, penglihatannya dan apa yang dia fikirkan, itu akan ditanya oleh Allah. Saya perlihatkan orang sholat di depan kamu pada saat itu supaya kamu tersentuh. Ya, mudah bagi saya menjalankan engkau di tempat lain. Jadi teman-teman coba berpikir ya, kalau Anda sedang jalan di mobil terus tiba-tiba Anda melihat masjid dan orang sholat. Coba renungkan dengan baik-baik, kenapa Anda diperkenankan lewat situ? Padahal mudah bagi Allah menjalankan Anda lewat jalan yang lain. Kenapa cuma Anda yang lihat, yang lain tidak? Jadi kalau sudah Anda diperlihatkan dengan pandangan Anda, belum tersentuh jiwa Anda untuk mendekat kepada Allah, Anda perlu diperlihatkan apa lagi? Nah, kalau ada yang demikian belum tersentuh pandangan kita, belum masuk ke hati, coba lihat, barangkali dalam sehari itu mata kita sering lihat yang salah. Ya, di handphone sering lihat gambar yang tidak baik, berita yang tidak baik, di TV yang tidak baik. Makanya ketika melihat yang baik-baik tidak ada sentuhan. Termasuk maaf ya, maaf ibu juga dan teman-teman dimanapun Anda berada, jika Anda mulai tidak suka melihat pasangan Anda yang halal, berarti mata Anda sering digunakan untuk melihat bukan pasangan Anda yang halal. Jika mata Anda sudah tidak nikmat memandang pasangan Anda yang halal, itu tandanya mata Anda sering melihat yang bukan pasangan Anda. Hati-hati. Jika pandangan Anda sudah tidak nikmat melihat yang halal, maka indikasinya pandangan Anda sudah terbiasa melihat yang haram. Hati-hati dengan itu semua. Telinga juga begitu, masuk sampai ke ujung kaki. Ya, jadi bulan ini bulan yang baik, ayo kita turunkan, evaluasi, dan hari ini pasti lebih baik daripada sebelumnya. Itu poinnya. Jelas ya? Sadaqallahul azim.